Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Hanifa, NPM 2122071109. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan individu saya. Sebelumnya, izin share screen ya, Bu. Dengan judul Pengaruh Senam Otak Terhadap Anak Remaja. Yang melatar belakangi yaitu pendidikan sebagai proses pembelajaran bagi peserta didik agar dapat mengetahui, mengevaluasi, dan menerapkan setiap ilmu yang didapat dari pembelajaran di kelas atau pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sarana yang dapat membebaskan seseorang dari kebodohan dan hal-hal yang ditimbulkan dari kebodohan didapatkan melalui pendidikan di sekolah. Pendidikan di sekolah merupakan salah satu indikator utama pembangunan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan di sekolah merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional, karena salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Fenomena penurunan konsentrasi belajar ini menjadikan siswa tidak minat belajar sehingga malas untuk melakukan aktivitas belajar. Perlunya treatment untuk menunjang konsentrasi serta kinerja otak. Salah satunya yaitu dengan brain gym, dapat menjadi alat bantu dalam menyampaikan materi pembelajaran yang cukup efektif, karena dapat membuat peserta didik menjadi lebih fresh setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang memerlukan konsentrasi yang tinggi. Brain gym atau yang biasa dikenal dengan gerakan senam otak adalah gerakan yang menggabungkan aktivitas fisik yang dirancang sedemikian rupa dengan kegiatan peserta didik di dalam kelas sehingga mampu memaksimalkan kecerdasan dan memori yang jangka panjang. Selanjutnya, tujuannya yang pertama, mengetahui pengaruh senam otak terhadap tingkat konsentrasi belajar pada anak remaja. Yang kedua, mengetahui pengaruh senam otak dalam menurunkan tingkat kejenuhan belajar pada anak remaja. Kemudian, hasil penelusuran. Di sini ada 10 temuan jurnal. Pada jurnal pertama dengan judul Efektivitas Senam Otak dalam Meningkatkan Konsentrasi Belajar Siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh senam otak terhadap konsentrasi belajar dan untuk mengetahui perbedaan antara konsentrasi belajar kelompok intervensi dengan kelompok kontrol. Respondennya 10 orang siswa untuk kelompok eksperimen dan 10 orang untuk kelompok kontrol. Metodenya, penelitian ini menggunakan rancangan eksperimen semu atau kuasi eksperimen desain. Kemudian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh senam otak terhadap konsentrasi belajar siswa. Senam otak efektif dalam meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Kemudian pada jurnal kedua dengan judul Penggunaan Senam Otak dalam Meningkatkan Konsentrasi Belajar Siswa SD Negeri Anak Aceh Besar. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh senam otak terhadap konsentrasi belajar siswa. Kemudian respondennya, populasi yang diambil oleh peneliti adalah seluruh siswa SD negeri atau kelas atas 4, 5, dan 6, sebanyak 56 siswa. Selanjutnya dari 56 siswa diberikan pretest. Kemudian metode pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan jenis penelitian pre-eksperimen model, one group, pretest, dan post-test. Kemudian hasilnya, tingkat konsentrasi siswa sebelum diterapkan treatment senam otak berada pada kategori konsentrasi rendah dan sangat rendah. Terdapat peningkatan yang signifikan pada skor konsentrasi siswa. Selanjutnya, sebelum dan setelah melakukan treatment senam otak, hasil dari efek size juga menunjukkan efek yang besar dalam peningkatan konsentrasi belajar siswa SD negeri atau Aceh besar setelah diberikan treatment senam otak. Kemudian pada jurnal ketiga, tingkat konsentrasi belajar anak pada siswa kelas 4 SD melalui brain gym atau senam otak. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh brain gym atau senam otak terhadap konsentrasi belajar anak pada siswa kelas 4 SD di SD
Cimalaka 2, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Kemudian untuk respondennya, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 SD Cimalaka 2 dan tahun 2021 dengan jumlah siswa kelas 4 SD yaitu sebanyak 44 siswa karena jumlah subjek populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, maka yang diambil 44 siswa. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimental design dengan menggunakan one group, pretest, dan post-test design. Kemudian untuk hasilnya, brain gym atau senam otak berpengaruh terhadap tingkat konsentrasi belajar anak. Terjadi peningkatan rata-rata tingkat konsentrasi belajar anak sebesar 0,91 pada siswa kelas 4 SD Cimalaka 2, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang tahun 2021. Selanjutnya pada jurnal keempat, pengaruh brain gym terhadap tingkat konsentrasi belajar pada anak sekolah di SD Negeri 1 Tonja Denpasar. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui adanya pengaruh brain gym terhadap tingkat konsentrasi belajar pada anak sekolah. Kemudian untuk respondennya 40 anak, yaitu anak kelas 4B dan 4A dan 4B, terdiri dari 20 anak intervensi dan 20 anak sebagai pembanding. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah eksperimental dengan rancangan penelitian kuasi eksperimental non-equivalent control group design. Hasil penelitian ini terdapat pengaruh brain gym terhadap tingkat konsentrasi belajar pada anak sekolah. Diketahui brain gym mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat konsentrasi pada anak sekolah di SD Negeri 1 Tonja Denpasar. Kemudian pada jurnal kelima, dengan judul Effect of Brain Gym in Increasing the Learning Concentration of 6th Grade on Online Learning During the COVID Pandemic. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh brain gym dalam meningkatkan konsentrasi belajar kelas 4 SD 02 Hayaping dalam menjalani pembelajaran. Kemudian untuk respondennya sebanyak 35 dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode total sampling. Kemudian metode ini menggunakan kuasi eksperimental dengan desain one group, pretest, dan post-test. Untuk hasil penelitian ini terdapat pengaruh brain gym terhadap konsentrasi belajar anak. Rata-rata nilai pretest, post-test 1, 12, post-test 2, 13, post-test 3, 15, post-test 4, 17, dan post-test 5, 18, sehingga konsentrasi. Selanjutnya, meningkat secara signifikan setiap minggu setelah diberikan intervensi senam otak. Kemudian, jurnal ke-6, penerapan brain gym terhadap hasil belajar peserta didik pada masa pelajaran IPS kelas 5 SD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan brain gym dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pelajaran IPS di kelas 5. Populasi yang diteliti adalah peserta didik kelas 5 SD. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Metode ini menggunakan kuasi eksperimen non-equivalent control group design. Hasil penelitian ini yaitu brain gym dapat meningkatkan hasil belajar anak IPS didik kelas 5 SD. Hasil penelitian ini rata-rata belajar dalam pelajaran IPS kontrol 40,71%, eksperimen sebesar 32,20 setelah diberi perlakuan dan diberikan proses berdasarkan pengolahan data diperoleh rata-rata nilai hasil belajar peserta didik di kelas 5 SD ini sebesar 72,90% dan kelas eksperimen sebesar 80,46%. Selanjutnya, setelah diberi perlakuan, hasil belajar kelas eksperimen lebih baik dibandingkan kelas kontrol. Kemudian jurnal ke-7, pengaruh senam otak atau brain gym terhadap tingkat konsentrasi belajar siswa kelas 4 SD, Binoayu, Kecamatan Pelangkancang, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan senam otak terhadap tingkat konsentrasi belajar siswa kelas 4 SD di SDN Bina Ayu, Kecamatan
Jelangkenceng, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Subjek yang diteliti pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 SD Winayu yang berjumlah 27 siswa dengan teknik sampling total sampling. Kemudian metode penelitiannya di penelitian ini menggunakan one group pre dan post test design. Kemudian hasil dari penelitian ini terdapat pengaruh senam otak terhadap tingkat konsentrasi belajar di SD Winwayu, Kecamatan Jelangkenceng, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kemudian jurnal yang ke-8 tentang efektivitas bimbingan kelompok dengan teknik senam otak untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan informasi dan data tentang efektivitas bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. Kemudian, subjek penelitian ini berjumlah 20 orang. Subjek dibagi menjadi 2, 10 orang menjadi kontrol, dan 10 orang menjadi eksperimen. Metode penelitian ini adalah hasil eksperimen dengan desain penelitian non-equivalent pre- dan post-test control group design. Hasil penelitian menunjukkan siswa kelas 10 IPS SMA 103 Jakarta ini rata-rata mengalami peningkatan kepercayaan diri yang semula rendah menjadi cukup tinggi setelah mendapatkan bimbingan kelompok. Selanjutnya, bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama. Kemudian, jurnal ke-9, efektivitas brain gym bagi siswa SMA Negeri 7, Kupang, suatu tinjauan pada hasil belajar kognitif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas brain gym dalam pemberdayaan hasil belajar kognitif siswa SMA Negeri 7 Kupang. Subjek penelitian ini siswa kelas 11 MIA 1 yang mengikuti pembelajaran berbasis brain gym serta siswa kelas 11 MIA 2 yang mengikuti pembelajaran tanpa brain gym. Penelitian ini merupakan penelitian praeksperimental dengan partisipan satu kelompok yang bertempat di NU SD Islam Pare. Kemudian hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa brain gym efektif digunakan dalam pemberdayaan hasil belajar kognitif siswa. Siswa yang mengikuti brain gym mengalami peningkatan hasil belajar kognitif yang lebih tinggi, 40,61% dibandingkan dengan peningkatan hasil belajar kognitif yang mengikuti pembelajaran tanpa brain gym. Kemudian jurnal ke-10, efektivitas senam otak dalam menurunkan tingkat kejenuhan belajar siswa kelas 11 SMA 1 Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah senam otak efektif dalam menurunkan tingkat kejenuhan pada siswa kelas 11 SMA 11 Yogyakarta. Subjek penelitian ini kelas 11 IPS 3 sebagai kelas eksperimen dan 11 IPA 2 sebagai kelas kontrol. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, metodenya kuas eksperimen dengan desain non-equivalent control group design. Kemudian hasil penelitian ini diperoleh yaitu senam otak mampu menurunkan kejenuhan belajar secara signifikan yang dapat dilihat dari hasil uji. Selanjutnya, Jelongson dengan nilai SIG 0,013 lebih kecil 0,05 sehingga nilai SIG 0,016 lebih kecil dari 0,05 sehingga HA diterima dari HO ditolak atau senam otak efektif dalam menurunkan tingkat kejenuhan belajar siswa. Kemudian untuk metode, berdasarkan metode yang digunakan dalam 10 jurnal yang diperoleh, satu jurnal menggunakan desain penelitian eksperimen semu kuasi eksperimen desain, 5 jurnal menggunakan one group pretest post-test design, 3 jurnal menggunakan non-equivalent control group design, 1 jurnal menggunakan desain post-test dengan kelompok kontrol post-test only control group design. Kemudian, untuk variabel dan instrumennya, variabel penelitian dari 10 jurnal, 7 jurnal diantaranya menggunakan variabelnya sama, yaitu independen senam otak, kemudian untuk dependennya yaitu meningkatkan konsentrasi belajar. Instrumen yang digunakan yaitu Army Alpha.
Kemudian, untuk 2 jurnal lagi menggunakan instrumen Great Concentration Exercise. Kemudian, variabel penelitian dari 3 jurnal, 1 jurnal menggunakan variabel independen senam otak, dependen, yaitu hasil kognitif belajar. Kemudian, 1 jurnal menggunakan variabel independen bimbingan kelompok dengan senam otak. Untuk dependennya, untuk meningkatkan konsentrasi belajar, dan 1 jurnal lainnya independennya yaitu senam otak, dependennya menurunkan tingkat kejenuhan belajar. Ini penelitian dari Asi Octaviani menggunakan instrumen teknik sosiodrama, penelitian dari Shelley dan Sir, tahun 2020 menggunakan instrumen soal tes hasil belajar kognitif, penelitian dari Gunanggoro, tahun 2016 menggunakan instrumen skala kejenuhan belajar yang diadaptasi dari Maslow's Burnout Inventory atau MBI. Kemudian, keuntungan dari brain gym atau senam otak adalah untuk meningkatkan konsentrasi belajar pada anak. Ini menurut Jurnal Henny dan Nurlika tahun 2021. Senam otak juga efektif dalam menurunkan tingkat kejenuhan belajar pada anak. Ini menurut Jurnal Billy dan Dewi tahun 2019. Brain gym adalah sebuah gerakan sederhana yang dapat meningkatkan kemampuan otak dalam menyerap materi pembelajaran. Brain gym ini biasanya dilakukan di pendahuluan. Kegiatan ini merupakan kegiatan inti dan penutup. Tujuannya agar peserta didik ketika akan melaksanakan pembelajaran dan setelah melaksanakan pembelajaran tidak tegang, yang membuat materi pembelajaran mudah dipahami oleh peserta didik. Ini menurut Jurnal Damayanti dan kawan-kawan tahun 2020. Brain gym tidak hanya melibatkan otak, tetapi juga seluruh tubuh seperti sensasi, gerakan emosi, dan fungsi integrasi otak semua bersumber pada tubuh kita. Brain gym merupakan kumpulan gerakan-gerakan sederhana yang bertujuan untuk menghubungkan atau menyatukan akal dan tubuh. Brain gym tidak saja mempelancar aliran darah dan oksigen ke otak, tetapi juga gerakan-gerakan yang bisa merangsang kerja otak dan berfungsinya otak secara optimal. Ini menurut jurnal dari Henny dan Nurlika tahun 2021. Selanjutnya, pada kesimpulan, berdasarkan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa brain gym atau senam otak merupakan kegiatan sederhana yang dapat dilakukan untuk menyeimbangkan kerja otak dan kerja tubuh sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Senam otak adalah serangkaian gerakan dan sentuhan yang dapat merangsang otak dan membantunya bekerja lebih optimal. Saraf otak akan dapat berkembang lebih cepat, memaksimalkan mencapai potensi penuhnya. Tujuan utama dari gerakan senam otak adalah untuk menyeimbangkan kerja otak kanan dan otak kiri. Fungsi otak kanan terasah dan optimal dengan cara ini. Latihan ringan ini sangat baik untuk meningkatkan daya ingat, meningkatkan konsentrasi, serta meningkatkan semangat dalam menjalankan aktivitas. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.